Halo teman-teman semua, selamat datang di video spesial yang akan membuka mata kita tentang bagaimana kebiasaan sehari-hari bisa diam-diam merusak salah satu aset terbesar kita, otak. Pernah nggak sih kalian merasa otak kita lambat banget merespon? Sulit mengingat sesuatu, atau gampang banget terdistraksi? Bisa jadi itu karena tanpa kita sadari, banyak kebiasaan kita yang selama ini justru merusak kemampuan otak bekerja optimal. Di video ini aku akan bahas secara mendalam dan detail, tidak hanya sekedar menjelaskan kebiasaan buruk apa saja yang berbahaya, tapi juga kenapa berbahaya, bagaimana pengaruhnya secara ilmiah, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Jangan pernah anggap remeh kualitas otak kita. Karena semua keputusan hidup, pekerjaan, hubungan, kesehatan, bahkan impian terbesar kita, semua berawal dari kesehatan otak yang baik. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis ya. Karena di akhir video aku juga akan bagikan tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan sehari-hari untuk menjaga otakmu tetap optimal. Ayo kita mulai perjalanan ini. 12 kebiasaan buruk yang tanpa sadar mungkin sering banget kita lakukan. Dan bisa jadi penyebab otak kita jadi lemot. Mungkin ada yang merasa, tidur kan cuma kebutuhan biasa, nanti juga bisa dibalas di akhir pekan. Tahukah kamu bahwa kurang tidur bisa merusak kemampuan kognitif otak dalam waktu singkat? Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang tidur kurang dari 6 jam sehari akan mengalami penurunan konsentrasi, kesulitan mengambil keputusan, bahkan mempercepat kerusakan sel-sel otak. Saat kita tidur, otak kita tidak mati. Justru ini adalah momen penting bagi otak untuk membersihkan racun yang menumpuk selama kita beraktivitas seharian. Kalau kita terus-menerus begadang, racun-racun ini tidak tersapu bersih. Lama-lama bisa memicu penyakit serius seperti Alzheimer. Selain itu, tidur juga berperan dalam memproses memori. Coba ingat-ingat ketika kamu tidur cukup, kamu lebih gampang fokus, lebih mudah mengingat detail, dan lebih cepat merespon. Sebaliknya kalau kurang tidur, otak jadi lemot, mood jelek, gampang emosi, itu tandanya mesin di kepala kita mulai panas karena kurang istirahat. Dan efek jangka panjangnya lebih menyeramkan lagi. Kurang tidur mempercepat penuaan otak hingga 5 tahun lebih cepat daripada orang yang cukup tidur. Risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan juga meningkat drastis pada mereka yang kurang tidur. Bukan cuma berapa lama tidurmu, tapi kualitas tidur juga penting. Misal, tidur dalam keadaan lampu terang mengganggu produksi melatonin. Terlalu sering terbangun di tengah malam, membuat otak kehilangan fase tidur dalam, deep sleep, yang sangat dibutuhkan untuk reparasi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap tidur itu buang waktu. Justru tidur yang cukup adalah investasi terbesar untuk menjaga otak tetap sehat dan tajam. Kalau kamu sering begadang, scrolling HP sampai larut malam, atau main game sampai pagi, ini saatnya evaluasi. Atur jadwal tidur minimal 7-8 jam sehari. Biasakan tidur di tempat gelap, dan ciptakan suasana kamar yang nyaman supaya otak bisa benar-benar beristirahat. Stres memang bagian dari hidup, tapi kalau terlalu sering stres, apalagi tanpa disadari, justru jadi kebiasaan buruk yang bisa merusak kesehatan otak kita. Saat kita stres, otak melepaskan hormon kortisol. Hormon ini bagus untuk situasi darurat, karena membantu kita jadi lebih waspada. Tapi kalau terus-menerus meningkat, ini jadi bencana. Studi menunjukkan, tingginya kadar kortisol secara kronis bisa mengecilkan volume otak, terutama di bagian hipokampus, pusat memori kita. Makanya, orang yang sering stres akan jadi mudah lupa, sulit konsentrasi, bahkan rentan depresi. Coba perhatikan, kadang kita tidak sadar bahwa pikiran kita penuh tekanan setiap hari. Dikejar deadline, masalah hubungan, urusan finansial, informasi overload dari sosial media. Semua itu tanpa kita sadari menumpuk jadi stres kronis. Akibat stres yang dibiarkan terus-menerus, sulit tidur jadi nyambung ke masalah kurang tidur tadi, merusak koneksi antar neuron di otak, membuat otak kesulitan menyimpan informasi baru,
Bahkan dalam jangka panjang, stres kronis bisa mempercepat penuaan otak hingga beberapa tahun. Lalu gimana solusinya? Bukan berarti hidup tanpa stres, tapi bagaimana mengelola stres dengan baik. Tips sederhana yang bisa kamu coba. Rutin olahraga ringan seperti jalan kaki 20 menit sehari, terbukti menurunkan hormon stres. Belajar mindfulness atau meditasi sederhana. Sering-sering connect dengan orang lain. Ngobrol santai sama teman dekat bisa menenangkan pikiran. Kurangi konsumsi informasi berlebihan yang bikin pikiran crowded. Otak yang sehat adalah otak yang tidak dibebani terlalu banyak tekanan terus-menerus. Mulai sekarang coba tanyakan ke diri sendiri setiap hari, apakah aku sedang membiarkan stres menguasai pikiranku? Pola makan tidak sehat, terutama konsumsi junk food dan gula berlebihan. Pernah nggak? Habis makan fast food atau makanan manis berlebihan, kamu malah merasa otakmu jadi berat, lemot, susah fokus. Itu bukan perasaan semata, ada penjelasan ilmiahnya. Makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan minim serat dapat merusak struktur dan fungsi otak, terutama di bagian hipokampus, pusat memori kita. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi junk food dapat menyebabkan peradangan pada otak, memperlambat kemampuan belajar, menghambat daya ingat, bahkan meningkatkan risiko Alzheimer di masa tua. Selain itu, gula berlebihan meningkatkan kadar insulin dalam darah. Masalahnya ketika insulin terus tinggi, otak jadi resisten dan tidak mampu menggunakan energi dengan baik. Akibatnya, fokus menurun, gampang lelah mental, bahkan bisa memperburuk suasana hati. Dan jangan lupakan fakta ini. Junk food biasanya juga membuat kita kecanduan. Semakin sering kita makan, semakin sulit kita berhenti. Ini seperti lingkaran setan. Solusi praktis. Mulailah kurangi asupan gula tambahan secara bertahap. Perbanyak konsumsi sayuran, buah, kacang-kacangan, dan makanan alami yang penuh nutrisi. Biasakan minum air putih daripada minuman manis berwarna. Kalau butuh camilan, pilih buah segar atau kacang alih-alih gorengan atau keripik. Pola makanmu menentukan bagaimana otakmu bekerja hari ini, besok, bahkan di masa depan. Jadi mulai sekarang sayangi otakmu dengan memberi bahan bakar yang benar. Kebiasaan buruk yang diam-diam banyak dialami generasi sekarang. Tidak pernah olahraga alias terlalu sedentary lifestyle. Coba tanya ke diri sendiri, kapan terakhir kali kamu berkeringat karena olahraga? Kalau jawabannya, udah lama banget, maka hati-hati, ini bahaya bukan cuma buat tubuh, tapi juga untuk otakmu. Aktivitas fisik seperti olahraga bukan cuma untuk menjaga berat badan. Faktanya, olahraga punya peran besar dalam menjaga kesehatan otak. Olahraga meningkatkan aliran darah ke otak, yang artinya lebih banyak oksigen dan nutrisi yang disuplai. Olahraga merangsang produksi zat kimia di otak yang disebut brain-derived neurotrophic factor, semacam pupuk ajaib yang membuat sel-sel otak tetap sehat, fleksibel, dan siap belajar hal baru. Orang yang rutin olahraga juga lebih jarang mengalami gangguan mood, cemas, dan depresi. Kalau kita jarang bergerak, otak jadi lebih lambat, daya ingat melemah, dan dalam jangka panjang meningkatkan risiko demensia. Bahkan menurut penelitian, duduk lebih dari 8 jam sehari tanpa aktivitas fisik yang cukup dikaitkan dengan penyusutan volume otak bagian tertentu hingga 10% lebih cepat. Jika kita sibuk, semua bisa dimulai dari langkah kecil. Jalan kaki 20-30 menit sehari. Naik tangga daripada lift. Stretching ringan di sela-sela kerja. Jangan tunggu punya waktu banyak untuk olahraga. Justru mulailah dari aktivitas kecil sehari-hari, supaya otak tetap tajam, sehat, dan semangat. Coba jujur, berapa jam sehari kamu habiskan untuk main HP? Scrolling tanpa henti, cek notif, swipe story, video pendek, endless loop. Tanpa sadar, inilah kebiasaan buruk kelima yang pelan-pelan merusak kesehatan otak kita. Kecanduan gadget dan sosial media. Setiap kali kita melihat notifikasi, scroll feed baru, otak kita melepaskan dopamin, hormon kesenangan yang bikin kita ketagihan. Awalnya terasa menyenangkan, tapi kalau berlebihan, lama-lama otak kita kehilangan sensitivitas terhadap dopamin itu sendiri. Akibatnya,
kita butuh lebih banyak waktu di gadget untuk merasakan kesenangan yang sama. Konsentrasi menurun drastis, kemampuan berpikir mendalam hilang, pikiran jadi fragmented, susah fokus lama pada satu hal. Yang lebih bahaya lagi, kecanduan gadget bisa memengaruhi kualitas tidur, kesehatan mental, bahkan hubungan sosial di dunia nyata. Kadang kita merasa sibuk, padahal sebenarnya kita cuma sibuk scroll. Lalu gimana cara mengatasi ini? Terapkan waktu layar yang jelas, misalnya maksimal 2 jam per hari di luar pekerjaan. Aktifkan mode Do Not Disturb saat bekerja atau belajar. Ganti kebiasaan scrolling dengan aktivitas nyata, baca buku, olahraga, ngobrol tatap muka. Buat jam offline sebelum tidur supaya otak bisa benar-benar beristirahat. Otak kita bukan mesin multitasking tanpa batas. Kalau terus dibiarkan, kebiasaan kecanduan gadget ini akan melemahkan daya pikir, daya ingat, bahkan kreativitas kita. Merokok juga sangat merusak otak. Nikotin yang terkandung dalam rokok memang memberikan efek tenang sementara. Tapi justru ini yang membuat otak kita ketergantungan. Setiap kali nikotin masuk, otak melepaskan dopamin, hormon kesenangan yang bikin kita merasa nyaman sesaat. Tapi dalam jangka panjang, nikotin mengganggu keseimbangan kimia otak, membuat otak terbiasa bergantung pada rokok untuk merasa rileks. Efeknya, konsentrasi jadi semakin buruk tanpa rokok, kemampuan memproses informasi menurun, otak kehilangan sensitivitas alami terhadap kesenangan sehari-hari. Lebih jauh lagi, penelitian menunjukkan bahwa perokok berat memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke, demensia, dan penyusutan volume otak. Bayangkan saja, setiap isapan rokok mempersempit pembuluh darah di otak, mengurangi suplai oksigen dan mempercepat kerusakan jaringan otak secara perlahan tapi pasti. Kalau kamu masih merokok, ini saatnya berpikir ulang. Menghentikan kebiasaan merokok adalah salah satu cara tercepat untuk memperbaiki kesehatan otak dan menurunkan risiko stroke. Solusi yang bisa dilakukan: cari pengganti rokok yang lebih sehat seperti permen mint atau teh herbal hangat. Aktifkan aktivitas fisik yang bisa membantu mengurangi keinginan merokok. Konsultasi ke ahli kesehatan jika merasa kesulitan berhenti sendiri. Merokok bukan hanya merusak paru-paru, tetapi juga merusak cara kerja otakmu, konsentrasimu, memorimu, bahkan kebahagiaanmu sendiri. Mungkin banyak orang berpikir, sesekali minum alkohol nggak apa-apa. Tapi masalahnya, kebiasaan ini seringkali berkembang diam-diam jadi pola berlebihan. Tahukah kamu bahwa alkohol adalah racun yang secara langsung menyerang otak? Setiap kali alkohol masuk ke tubuh, dia langsung memengaruhi sistem saraf pusat, memperlambat komunikasi antar neuron, melemahkan daya konsentrasi, mengganggu kontrol emosi dan logika. Orang yang minum alkohol berlebihan dalam jangka panjang, otaknya akan mengalami kerusakan serius. Penyusutan volume otak, gangguan memori jangka pendek dan panjang, risiko demensia meningkat 2 kali lipat, penurunan kemampuan belajar dan adaptasi. Efek buruk ini tidak hanya menyerang saat sedang mabuk saja. Dalam jangka panjang, otak kehilangan struktur penting yang dibutuhkan untuk berpikir jernih, kreatif, dan logis. Yang sering tidak disadari adalah efek tidak langsung, gangguan tidur yang parah, kecenderungan depresi, penurunan kualitas hubungan sosial dan pekerjaan. Solusi untuk kamu yang mungkin sudah mulai menjadikan minuman beralkohol sebagai kebiasaan. Kurangi perlahan, mulai dari mengurangi frekuensi mingguan, cari aktivitas pengganti, olahraga, nongkrong sehat bareng teman, baca buku, hindari lingkungan atau situasi yang memicu godaan minum berlebihan. Ingat, minum alkohol tidak hanya merusak tubuh, tapi juga merusak cara berpikir kita. Kalau kamu ingin punya otak yang sehat, tajam, kreatif, jauhi kebiasaan ini mulai sekarang. Di zaman serba digital ini, banyak orang merasa sudah terhubung hanya karena punya banyak teman online. Tapi sayangnya, interaksi sosial virtual tidak bisa sepenuhnya menggantikan hubungan tatap muka yang nyata. Kebiasaan mengisolasi diri, menjauh dari pertemuan langsung, bahkan sengaja menghindari interaksi sosial, ternyata punya dampak serius pada kesehatan otak. Otak kita adalah organ yang sangat sosial.
Bagian-bagian penting di otak seperti prefrontal cortex dan hipokampus sangat aktif ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita terlalu sering sendiri atau menarik diri dari lingkungan sosial, fungsi otak yang berhubungan dengan empati dan komunikasi menurun. Risiko gangguan mood seperti depresi meningkat drastis. Daya ingat jangka panjang jadi lebih mudah melemah. Yang lebih serius, isolasi sosial kronis bisa meningkatkan risiko demensia hingga 60%. Kadang tanpa sadar kita sudah terjebak, merasa nyaman sendiri, sibuk dengan gadget, malas bertemu teman, akhirnya kehilangan keterampilan sosial yang penting untuk kesehatan mental. Apa yang bisa kita lakukan? Luangkan waktu untuk bertemu keluarga atau teman, walau hanya sekedar ngobrol santai. Ikut komunitas yang sesuai minat, olahraga, seni, baca buku, apa saja. Batasi waktu menyendiri terlalu lama. Keluar rumah walau hanya sekedar jalan-jalan ringan. Ingat tuh, otak kita butuh rangsangan sosial agar tetap tajam, bahagia, dan aktif. Pernah nggak kamu merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang ada sekarang? Jarang mau coba hal baru, enggan mempelajari keterampilan baru, bahkan sekadar membaca buku pun males. Hati-hati, ini adalah kebiasaan buruk yang diam-diam merusak otak. Otak kita bagaikan otot, kalau tidak dipakai lama-lama melemah. Belajar hal baru merangsang pertumbuhan koneksi antar neuron. Inilah yang disebut neuroplastisitas, kemampuan otak untuk terus beradaptasi dan berkembang. Ketika kita berhenti belajar, daya ingat perlahan-lahan menurun, kreativitas mandek, kemampuan berpikir kritis melemah, bahkan berisiko lebih cepat mengalami demensia di usia lanjut. Belajar tidak selalu harus formal, tidak harus selalu sulit. Bisa mulai dari membaca topik baru, mencoba hobi baru yang menantang, belajar main alat musik, atau sekadar mencoba resep masakan baru. Semakin sering kita memberi tantangan baru ke otak, semakin sehat dan tajam kemampuan berpikir kita. Sebaliknya, semakin kita nyaman dengan rutinitas yang sama tanpa variasi, otak akan stagnan. Mulai sekarang, tantang otakmu setiap hari, pelajari hal baru sekecil apapun itu. Karena belajar bukan cuma untuk tahu, tapi untuk menjaga otak kita tetap hidup. Di zaman sekarang, multitasking sering dianggap keren, bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Tapi tahukah kamu, multitasking berlebihan justru salah satu kebiasaan buruk yang paling merusak otak. Otak kita tidak didesain untuk fokus pada banyak tugas secara bersamaan. Saat kita multitasking, sebenarnya otak hanya cepat berpindah-pindah fokus. Istilahnya task switching, dan setiap pergantian fokus ini membuat otak butuh waktu ekstra untuk menyesuaikan diri. Akibatnya, konsentrasi jadi pecah, kemampuan memproses informasi jadi lambat, risiko membuat kesalahan meningkat. Dalam jangka panjang, multitasking terus-menerus bisa menurunkan daya ingat dan kemampuan berpikir mendalam. Penelitian membuktikan bahwa orang yang sering multitasking digital, misalnya sambil buka banyak tab, cek medsos, chat sambil kerja, punya struktur otak yang lebih tipis di bagian anterior cingulate cortex, area penting untuk fokus dan kontrol emosi. Jadi apa solusinya? Prioritaskan satu tugas dalam satu waktu, gunakan teknik seperti Pomodoro. Kerja fokus 25 menit, istirahat 5 menit, jauhkan gangguan, matikan notif, rapikan meja kerja, mulai belajar deep work. Kerja mendalam tanpa distraksi selama waktu tertentu. Multitasking mungkin terlihat produktif, tapi justru mencuri kualitas hasil kerja kita dan kesehatan otak kita sendiri. Dari sekarang, mulai biasakan fokus pada satu hal biar otak tetap tajam dan produktivitas meningkat. Kadang kita terlalu fokus pada aktivitas harian di dalam ruangan, hingga lupa bahwa kualitas udara yang kita hirup setiap hari juga memengaruhi kesehatan otak. Lingkungan yang penuh polusi udara, asap kendaraan, asap rokok, bahkan debu rumah yang jarang dibersihkan, ternyata bisa memperlambat fungsi otak. Polusi udara membawa partikel halus. Partikel ini bisa masuk lewat hidung, mengalir ke aliran darah, bahkan melewati blood-brain barrier, dan mengganggu kesehatan otak secara langsung. Efeknya, otak jadi lebih cepat lelah, konsentrasi terganggu, memori jangka pendek melemah, risiko demensia meningkat dalam jangka panjang.
Selain itu, kurangnya paparan udara segar dan cahaya matahari juga membuat kadar hormon stres meningkat. Suasana hati jadi lebih buruk, bahkan menurunkan sistem imun tubuh. Jadi solusi sederhana tapi powerful. Rutin buka jendela rumah agar sirkulasi udara baik. Jalan kaki pagi hari di tempat yang rindang. Rawat lingkungan sekitar supaya tetap bersih dan bebas polusi. Perbanyak waktu di ruang terbuka hijau, taman, kebun, hutan kota. Karena udara segar bukan cuma bikin badan lebih sehat, tapi juga bikin otak kita lebih bahagia, lebih fokus, dan lebih produktif. Mungkin terdengar sederhana, tapi kurang minum air putih adalah kebiasaan buruk yang sangat berdampak pada kesehatan otak. Otak kita terdiri dari sekitar 75% air. Ketika tubuh kekurangan cairan dehidrasi, maka fungsi otak langsung terganggu. Efeknya, sulit berkonsentrasi, daya ingat menurun, mudah lelah mental, suasana hati gampang berubah, bahkan bisa memicu sakit kepala yang mengganggu produktivitas. Kalau dehidrasi dibiarkan terus-menerus, otak kita harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan fungsinya. Membuat sel otak jadi rentan stres oksidatif, mempercepat penuaan sel, dan menurunkan kemampuan kognitif. Minum air putih adalah cara paling mudah untuk menjaga otak tetap prima. Tapi sayangnya, banyak orang yang lupa atau malas minum air dalam jumlah cukup setiap hari. Solusi praktis: bawa botol air minum setiap hari, dan pastikan selalu terisi. Atur reminder atau alarm untuk minum air secara rutin. Hindari terlalu banyak minuman manis atau bersoda yang tidak memberikan hidrasi optimal. Minum cukup air putih bukan hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk memastikan otak kita tetap jernih, fokus, dan sehat sepanjang hari. Kita sudah sampai di akhir perjalanan video ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sekarang kita sudah tahu bahwa ada begitu banyak kebiasaan sederhana sehari-hari yang ternyata bisa merusak otak kita perlahan-lahan. Bukan hanya tahu yang penting, tindakanmu setelah inilah yang akan menentukan kualitas hidupmu. Otak yang sehat bukan hanya untuk kecerdasan, tapi juga untuk kebahagiaan, produktivitas, dan masa depan yang lebih baik. Dari sekarang mulai perbaiki satu persatu kebiasaan buruk ini. Terapkan perubahan sederhana yang bisa langsung dilakukan hari ini juga. Dan jangan lupa jaga tubuh dan pikiran agar selalu dalam kondisi prima. Terima kasih sudah nonton hingga selesai. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, tulis pendapatmu di komentar. Subscribe biar nggak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga pikiran, jaga kesehatan, dan sayangi otakmu. Salam sehat dan semangat!